Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajis Nur Wahid dari kelas TI 24C1 ingin membuat program pertama saya di C++. Oke, karena nggak afdol ya kalau program pertama itu nggak buat Hello World. Jadi kita akan membuat kode ini tuh dimulai dengan include iostream yang artinya kita menggunakan library untuk mengakses fungsi input dan output seperti code, terus ada using namespace std yang biar kita nggak perlu nulis panjang-panjang gitu tiap kali panggil fungsi di library itu. Terus bagian utama program kita adalah di dalam fungsi main. Di sini kita pakai code untuk menampilkan teks hello world dan terakhir return. Kita tulis dulu code-nya. Salah, maaf. Karena tidak afdol kalau ngebuat hello world, jadi kita buat hello world dulu ya. Diakhiri dengan koma, lalu return no, titik koma lagi. Oke. Dan kita akan coba running. Oke, sudah berhasil di sini. Hello world. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ajis Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke. Di video kali ini saya akan membuat program dari Python untuk mencetak angka ganjil dari 1 sampai 10. Oke, mari kita coba. Pada in range ini menghasilkan deretan angka mulai dari 1 sampai 10. Oke. Nah, pada angka if ini adalah cara kita untuk memeriksa apakah angka tersebut ganjil. Oke. Jadi kita print di sini. Jadi untuk
Yang terakhir ini memastikan semua hasil cetakan berada di satu baris. Oke, mari kita coba running. Oke, maaf ada kelupaan angka 0 di sini. Kita running lagi. Oke, angka ganjil. Sudah masuk di sini ke sistem. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membuat kalkulator sederhana dari Python. Oke, sini. Oke, kita bisa langsung pakai input buat mengambil data dari user dan print buat tampilan hasilnya. Oke. Di sini pertama-tama kita minta user buat input operator tambah kurang kali bagi. Ntar itu kita pakai if elif buat ngecek operator yang dipilih dan ngebuat operasi sesuai dengan pilihan. Contoh, kita akan runningkan program ini. Oke, kita akan ambil contoh tambah. Oke, masukkan angka pertama, kita ambil contoh 77. Angka kedua kita ambil 3. Hasil adalah 80. Oke. Kita ambil contoh lagi dari perkalian. Kita ambil angka 3. Angka keduanya adalah 5. Maka yang muncul adalah 15. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di hari ini kita akan membuat program kedua, yaitu adalah studi kasus program penjumlahan sederhana. Oke. Sini sudah saya buat programnya. Dan ini dimulai dengan seperti biasa include IOStream, yang artinya kita menggunakan library untuk mengakses fungsi input dan output seperti code. Dan di sini kita memakai chain untuk membaca data ke dalam variabel. Oke. Dan di sini kita memakai using namespace std. Dan mari aja kita running. Oke, masukkan angka pertama. Kita akan coba 5. Maaf, salah. Angka kedua kita coba 5. Dan hasilnya 10. Running sukses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aziz Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke, di sini kita akan membuat program dari Python ya. Menentukan kelulusan berdasarkan nilai. Oke, mari kita coba. Pertama-tama kita tulis nilai. Lalu oke. Sini fungsi input dipakai untuk menangkap nilai yang dimasukkan user, karena Python menganggap semua input sebagai teks. Kita bungkus sebagai integer supaya jadi angka. Oke. Terus kita gunakan
Ini kita ambil contoh 70. Lalu kita Yo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Ajis Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke, kali ini saya akan membuat contoh program dari if bersarang di Python. Oke, kenapa saya milih di Python? Karena lebih simpel aja dan lebih mudah dibaca daripada C++. Oke, dan kali ini saya akan membuat program untuk memeriksa apakah angka itu positif, negatif, atau nol. Oke, di Python kita cukup pakai input untuk mengambil input dari pengguna. Jadi setelah pengguna ngasih angka, kita langsung periksa apakah angka tersebut lebih besar dari 0, yang artinya positif, atau lebih kecil, negatif, atau 0. Kalau positif, lanjut kita cek apakah genap atau ganjil pakai operator modulus. Oke, kita running. Kita contoh ambil angka positif dulu. Kita ambil 2, karena 2 itu genap. Benar, angka positif dan genap. Oke, kita akan coba untuk di minusnya, angka negatif, dan angka ganjil. Kita ambil contoh minus 3. Angka negatif dan angka ganjil. Oke. Yang terakhir ini kita akan coba running di 0. Kita masukkan angka 0. Maka sistem akan membaca angka 0. Oke. Sekian dari saya. Contoh program if bersarang ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ajis Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke. Di sini kita akan belajar di sini saya akan membuat program Python. Sintaks percabangan di Python lebih tepatnya. Oke, di sini ada program. Ini integer input. Inputnya mengambil data dari pengguna dalam bentuk string. Sementara ini integer inputnya mengonversi input string menjadi bilangan bulat. Oke, kita di sini ada if. Kita memakai if else dan elif. Sementara itu if untuk mengecek angka positif seperti 1, 2, dan lain-lain. Dan sini ada elif, angka negatif seperti minus 1 dan sebagainya. Dan di sini ada else-nya, kita print angka 0. Oke, mari kita running saja codingannya. Ini kita akan contoh ini dulu. Positif dulu, contoh 7. Maka akan muncul angka positif. Oke, kita akan running lagi. Kita ambil angka minus 3. Sini udah muncul angka negatif. Satu lagi, kita akan mencoba running angka 0. Dan sini dia akan membaca angka 0. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ajis Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membuat program di C++, yaitu adalah sintaks perulangan for. Oke. Program ini menggunakan struktur perulangan for loop untuk menampilkan output secara berulang. Program ini dirancang untuk menampilkan informasi iterasi dalam 5 siklus. Oke, penjelasannya pada bagian ini, for. Kita mendeklarasikan sebuah variabel i yang akan dimulai dari angka 1. Perulangan ini akan terus dilakukan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Kita ambil contoh di sini 5. Setelah setiap iterasi, nilai i akan bertambah 1 yang ditandai dengan perintah i++. Oke. Setiap iterasi akan menghasilkan sebuah output yang mencetak teks iterasi ke diikuti oleh nilai i. Oke, kita akan coba running. Oke, di sini sudah berhasil iterasi ke 1 sampai 5. Jika ingin mengubah lebih dari 5 atau
berapapun, kita akan coba ubah. Coba ambil contoh 10. Jangan lupa Ctrl Save. Maka akan berubah menjadi iterasi sampai 10. Oke, cukup mudah bukan? Oke, sekian. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ajis Nur Wahid dari kelas TI 24C1. Oke, di video kali ini kita akan membuat sintaks while loop di Python. Oke, kenapa lagi-lagi di Python? Karena di Python lebih simple dan mudah menurut saya. Oke, kita lanjut. Jika di C++ itu pakai code, di Python ini pakai print. Karena kita pakai while loop untuk ngeprint iterasi ke dan ini nilai 1. Bedanya di Python kita bisa langsung pakai print ini yang mempermudah kita untuk mencetak variabel langsung di dalam string. Oh, dan buat nambahin nilai i, kita bisa pakai plus sama dengan 1 dibandingkan i++ di C++ gitu. Oke, jadi kita coba aja running. Oke, hubung ini bisa. Kita coba di ini ganti jadi 8. Jangan lupa save. Kita running lagi. Oke, masuk. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang implementasi queue di Python. Oke, jadi kita mulai ini dari modul collection buat implementasi antrian. Nah, jadi queue ini lebih efisien daripada list untuk operasi antrian karena waktu akses dan penghapusan elemen depan jauh lebih cepat. Nah, di kode ini pertama kita mendeklarasikan antara antrian dengan queue ini 10, 20, 30. Nah, ini artinya kita buat antrian yang berisi 3 angka, 10, 20, dan 30. Nah, setelah itu kita cek elemen depan dengan queue 0. Nah, yang bakal ngasih angka 10 karena itu yang pertama dimasukkan. Lalu kita pakai queue pop left. Nah, ini buat menghapus elemen pertama angka 10. Setelah itu kita cek lagi elemen depan yang baru yaitu angka 20. Oke, mari aja kita running saja. Di sini elemen depannya 10. Nah, setelah kita pop ini, pop left atau dihapus menjadi angkanya 20. Ya, sekian, terima kasih. Speedrun. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan membuat program perulangan di C++. Tepatnya kita di sini bahas do while loop. Yuk langsung aja kita lihat. Kayak apa sih yang terjadi di sini? Pertama-tama, saya punya variabel i yang diinisiasi ke 1. Ini adalah angka yang bakal kita pakai buat nge-track iterasi, oke? Nah, perulangan do while ini menarik karena blok kode di dalam do pasti dijalankan minimal sekali. Baru deh dia ngecek kondisi while di akhir. Kalau i masih kurang dari atau sama dengan 5, perulangan bakal lanjut terus. Oke, kita coba running aja. Nah, pas kita jalankan outputnya bakal kelihatan kayak gini. Oke, sekian, terima kasih.
Oke, di video kali ini saya akan membuat program yaitu menghitung total elemen dalam array. Kali ini saya akan membuat program di Python. Oke. Nah, di sini kita udah ada listnya array-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen di sini. Walaupun Python pakai list mirip array di C++, tapi di Python ini bisa jauh lebih fleksibel ya, guys. Kita juga punya variabel total yang hasilnya sama dengan 0. Oke. Untuk nyimpen hasil penjumlahan. Oke. Terus kita pakai loop for in di sini buat ngiterin tiap elemen di list. Tiap elemen langsung ditambahin ke total pakai total ini nih plus sama dengan nul. Oke. Nggak perlu mikir indeks, jadi lebih simpel dibanding C++. Oke, contoh. Kita kasih contoh. Kalau dari jalanin gini, hasilnya sama dengan 15. Python langsung print hasil ya, dengan f-string yang juga bikin hidup lebih mudah. Gampang banget kan? Sekian, terima kasih. Yuk, halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program fungsi rekursif faktorial Python. Oke. Jadi, kita punya fungsi faktorial yang dipakai untuk menghitung faktorial secara rekursif. Jadi fungsi ini dapat memanggil dirinya sendiri dengan angka yang lebih kecil setiap kali. Ini kalau kita masukin nilai 5 ke dalam fungsi faktorial nih, pertama-tama dia bakal ngalin 5 dengan hasil faktorial. Nah, terus faktorial bakal ngalin 4 dengan faktorial 3. Nah, dan seterusnya sampai dia nemuin nilai 1 yang bakal ngembalin jadi 1 hasil akhirnya. Contoh, kita bakal running. Nah, jadi hasil akhirnya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya adalah 120. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Adis Nurwahid dari kelas TI 24C1. Oke, di video kali ini saya akan membuat program fungsi tanpa return di Python. Oke, sebenarnya program ini hanya untuk menampilkan pesan aja gitu, kayak halo selamat datang, halo apa kabar, nanti akan outputnya munculnya seperti itu. Oke, kita buat saja. Sini kita print kata-katanya halo selamat datang di channel saya. Lalu kita tampilkan pesan. Oke, kita running aja. Ada kesalahan di sini. Kita belum save. Oke, sudah berhasil. Halo, selamat datang di channel saya. Sekian, terima kasih. Bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program yaitu menjumlahkan deret bilangan. Kali ini saya akan membuat program di Python.
apa Python lagi karena Python sedikit lebih dapat mudah dipahami dibanding C++. Mohon maaf apabila suara saya serak seperti ini ya. Oke, langsung aja. Kalau Python itu dia bisa ngebaca I itu angka. Makanya nggak perlu pakai integer kayak C++ gitu. Jadi I sama dengan 1 aja udah cukup. Oke. Terus di sini ada while. While di sini selama I kurang dari atau sama dengan 10, maka perulangan bakal jalan terus. Nah, tiap iterasi sum plus sama dengan I buat nambahin nilai I ke sum. Dan I plus sama dengan 1 buat naikin I satu-satu. Nah, kita akan coba aja running. Oke, ini sudah sukses ya runningnya. Oke, sekian, terima kasih. Mari belajar. Lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program, yaitu adalah mencari nilai maksimum kasus di dalam Python. Oke. Jadi di sini udah ada list array-nya. Ada 10, 25, 5, 17, dan 30. Oke, terus kita bikin variabel maxval yang nilainya diambil dari elemen pertama list, yaitu 10. Nah, ini langkah awal buat dibandingin sama elemen-elemen lainnya. Selanjutnya kita pakai loop for sini buat iterasi dari elemen kedua sampai terakhir. Nah, caranya simpel, cukup tulis for num in r 1. Nah, 1 ini itu maksudnya kita mulai dari elemen kedua di list. Nah, di dalam loop ada kondisinya nih, if num maxval. Nah, maxval ini kita update dengan nilai elemen itu. Oke. Terakhir kita print. Maka hasilnya adalah 30. Mudah banget kan? Jangan lupa dicobain di laptop kalian ya. Oke, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini kita akan membuat program, yaitu adalah menghitung faktorial. Kali ini saya akan membuat program di Python lagi. Oke. Jadi di sini kita mulai dengan input dari pengguna. Jadi kita pakai fungsi input yang dikombinasikan dengan integer ini untuk memastikan angka yang dimasukkan adalah tipe integer. Nah, angka ini kita simpan di variabel n. Nah, kemudian ada variabel fact sama dengan 1 ini untuk menyimpan hasil faktorial. Lalu kita pakai loop for dengan fungsi range. Nah, loop ini jelas dari 1 sampai dengan n plus 1. Oke, kita coba aja dulu. Oke, kita masukkan angkanya. Oh, ini ada yang salah nih kodenya. Oh, ini. Maaf, ada kesalahan teknis tadi. Oke, kita coba lagi. Kita coba 4. Nah, di sini udah bener. Maka hasil dari faktorial dari 4 adalah 24. Oke, sekian, terima kasih. Udah bukan? Halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program studi kasus fungsi penghitung luas lingkaran di Python. Oke. Di sini
kita punya fungsi hitung luas sini dengan rumusnya lengkap 3, plus dikali R dikali R. Oke, di mana R adalah jari-jari lingkaran yang kita masukkan. Di sini kita pertama-tama minta pengguna buat input nilai jari-jari lingkaran lewat input. Hasil dari input tersebut kita ubah jadi tipe float. Nah, karena kita butuh angka desimal, setelah itu kita panggil fungsi hitung luas dan langsung tampilkan hasilnya pakai print. Oke, kita coba aja langsung. Kita contoh ambil 7. Maka hasilnya luas lingkaran adalah 153 di 0,8. Oke, udah bukan? Sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Adis Nurwahid dari kelas TI 24C1. Oke, di video kali ini saya akan membuat program yaitu adalah parameter dan argumen dalam fungsi Python. Oke, di sini kita punya fungsi tambah yang menerima dua parameter A dan B dan langsung mengembalikan hasil penjumlahannya. Setelah itu di luar fungsi kita panggil fungsi tambah, contohnya adalah 5 dan 7, dan hasilnya kita simpan di variabel akhir. Terakhir kita tampilkan hasilnya lewat print di sini. Nah, kalau dijalankan maka hasilnya adalah 12. Oke. Cukup mudah bukan? Sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya akan membuat program yaitu adalah sintaks dasar di Python. Oke. Jadi di sini ada sintaksnya ini cuma dua, yaitu def tambah A dan B, terus return A tambah B. Oke. Artinya fungsi ini terima dua input, yaitu A sama B. Nah, terus balikin hasil tambahannya. Di baris berikutnya kita panggil fungsi ini pakai tambah 3 dan 4. Nah, hasilnya disimpan di variabel hasil. Nah, kita print hasilnya pakai print. Kalau dijalanin, outputnya pasti bakal hasilnya 7. Oke, hasilnya 7. Cukup simpel bukan? Cobain di laptop kalian. Sekian, terima kasih. Yo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuat contoh list di dalam Python di sini, oke? Jadi kita cuma perlu bikin list dan gunakan loop untuk menampilkan semua elemennya. Oke, di sini ada yang berisi angka list di sini 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Jadi untuk for in range-nya, nah ini adalah loop yang akan berjalan sebanyak panjang list. Nah, yaitu 5 kali. Jadi len R ini mengembalikan jumlah elemen dalam list. Oke. Lalu nah, ini tuh di dalam loop kita akan menampilkan elemen pertama dari list R, formatnya menggunakan f-string, jadi lebih mudah dibaca. Kita running. Nah, di sini elemen ke 0 10, elemen ke 1 20, elemen kedua 30, elemen ke-3 40, dan elemen ke-4 50. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program exception handling di Python, atau yang biasa disebut penanganan error. Oke, terutama soal pembagian dengan 0 yang nggak boleh terjadi. Jadi di sini kita punya dua variabel, A yang isinya 10 dan B yang isinya 0. Oke. Lalu kita coba bagi A dengan B. Nah, tapi seperti yang kita tahu pembagian dengan 0 itu bakal ngasih error. Oke, nah untuk menangani hal itu kita pakai block try yang bakal mencoba menjalankan kode pembagian. Kalau ternyata ada error seperti pembagian dengan 0, kita tangkap pakai block except. Nih.
Nah, pesan errornya bakal ditampilkan seperti error division by zero. Kita coba running aja. Setelah itu, kode dalam blok finally tetap akan dijalankan, nggak peduli apakah ada error atau enggak. Dalam hal ini kita cuma cetak program selesai. Jadi outputnya bakal seperti ini. Error division by zero, program selesai. Oke. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program tentang debugging di Python menggunakan print. Oke. Jadi di sini itu ada dua angka, yaitu A dan B. Tapi ada masalah nih, kalau angka B kita setkan 0, kita tahu kan kalau kita coba bagi dengan 0 itu nggak bisa dan bakal menyebabkan error. Nah, kita pakai kondisi if untuk cek dulu apakah B itu 0. Kalau ya, kita langsung kasih tahu tuh kalau itu error. Kalau enggak, baru deh kita langsung pembagian. Kita coba running dulu. Nah, ini kan B-nya 0 nih. Ya kan? Coba kalau kita B-nya diganti sama 2. Nah, di sini udah berubah kan kalau B-nya diganti 2. Oke, sekian. Terima kasih. Yo guys, di video kali ini saya akan membuat program tentang studi kasus exception handling pada Python. Oke, jadi di sini saya membuat dua blok, yaitu try dan except. Jadi ketika kita mencoba untuk mengubah input menjadi pengguna yang menjadi angka, kita pakai integer nih. Nah, kalau ternyata inputnya bukan angka kayak A, B, C, D dan sebagainya, maka dia akan langsung masuk ke blok except dan bertuliskan input harus berupa angka. Jadi kita coba running aja di sini. Nah, ini kita coba Abdul, input harus berupa angka. Nah, jadi kita coba running lagi. Nah, di sini kita masuk angka 100. Angka yang dimasukkan adalah 100. Jadi segitu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program fungsi dengan default parameter dari Python. Oke. Jadi di sini kita ada fungsi salam, nama, bro. Oke, yang akan menyapa pengguna dengan nama yang diberikan. Kalau kita tidak kasih nama, dia pakai nama defaultnya itu adalah bro. Oke. Terus di sini fungsi salam ini dia sebagai menerima parameter nama yang kita yang punya nilai bro. Oke, kalau kita panggil fungsi tanpa memberikan nama, Python otomatis memakai bro ini. Tapi kalau kita kasih nama lain seperti salam, nah di sini saya kasih namanya. Oke, dia akan mengganti nama dengan default menjadi nai. Oke. Pemanggilan fungsinya di sini ketika kita panggil salam karena tidak memberi argumen, outputnya akan menjadi halo bro, selamat datang. Nah, kalau kita pakai fungsi salam di sini akan menjadi halo nai, selamat datang. Oke, sekian, terima kasih. Yo, halo guys. Jadi di video kali ini saya akan membuat program implementasi dictionary di Python. Oke. Jadi dictionary itu kayak kamus ya, dimana kita bisa menyimpan pasangan key value. Misalnya kita bisa simpan pasangan data mahasiswa seperti nama, umur, jurusan. Nah, di kode ini pertama-tama kita bikin dictionary yang namanya mahasiswa. Nah, di sini itu udah ada namanya. Saya pakai nama saya sendiri ya, umur dan jurusan. Setelah itu kita akses data dalam dictionary-nya pakai key-nya kayak mahasiswa. Nah, terus kita juga bisa bikin nambah elemen baru ke dalam dictionary. Di sini kita nambahin key universitas dengan value Universitas Pelita Bangsa. Nah, lalu kita bisa ubah juga
nilai dalam dictionary, misalnya umur mahasiswa jadi 21. Nah, kalau mau hapus elemen, kita tinggal pakai delete saja. Contohnya kita hapus ini jurusan. Oke, kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat namanya Aziz, umurnya 21, jurusan Teknik Informatika. Nah, setelah nambahin elemen baru kayak nama Aziz, umur 21, jurusan Teknik Informatika, Universitas Kita Bangsa. Setelah mengubah umur di sini, dan setelah menghapus jurusan nih. Oke, sekian, terima kasih. Saya akan membahas tentang implementasi queue di Python. Oke, jadi kita mulai ini dari modul collection buat implementasi antrian. Nah, jadi queue ini lebih efisien daripada list untuk operasi antrian karena waktu akses dan penghapusan elemen depan jauh lebih cepat. Nah, di kode ini pertama kita mendeklarasikan antara antrian dengan queue ini 10, 20, 30. Nah, ini artinya kita buat antrian yang berisi 3 angka, 10, 20, dan 30. Nah, setelah itu kita cek elemen depan dengan queue 0. Nah, yang bakal ngasih angka 10 karena itu yang pertama dimasukkan. Lalu kita pakai queue pop left. Nah, ini buat menghapus elemen pertama angka 10. Setelah itu kita cek lagi elemen depan yang baru yaitu angka 20. Oke, mari aja kita running saja. Di sini elemen depannya 10. Nah, setelah kita pop ini, pop left atau dihapus menjadi angkanya 20. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, jadi di video kali ini saya akan membuat program implementasi stack di Python. Oke, jadi kita bakal belajar tentang struktur data stack dengan Python, dimana stack itu bekerja. Nah, stack itu prinsipnya adalah last in first out, nah atau LIFO, yang jadi yang terakhir masuk yang pertama keluar. Nah, coba bayangin seperti tumpukan piring, kita tumpuk nih piring nih, nah yang terakhir ditumpuk yang pertama diambil. Nah, seperti itu. Jadi di kode ini kita mulai dengan mendeklarasikan stack kosong, terus kita masukin angka 1, 2, dan 3 ke dalam stack pakai append. Lalu kita cek elemen teratas stack yang mana bakal menghasilkan angka 3 karena itu yang terakhir dimasukkan. Oke, mari kita coba saja. Nah, di sini sudah ini elemen teratasnya 3. Nah, setelah popnya kita panggil pop untuk menghapus elemen teratas, jadi angka 3 hilang. Kemudian kita lihat lagi nih, jadi elemen teratasnya adalah 2. Oke, sekian, terima kasih guys. Di video kali ini saya akan membuat program tentang implementasikan metode untuk menampilkan informasi buku dan buat beberapa objek buku di C++. Oke, jadi di dalam kelas ini kita punya beberapa atribut penting seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Oke. Nah, yang semuanya disimpan sebagai tipe data string dan integer. Di dalam kelas ini ada konstruktor yang berguna untuk menginisiasi objek. Jadi saat kita buat objek buku, kita langsung memberikan nilai untuk setiap atribut tersebut, seperti judul buku, penulis, penerbit, dan lain-lain. Setelah itu kita punya fungsi tampilkan informasi yang bertugas untuk menampilkan informasi buku ke layar. Fungsi ini akan menampilkan semua atribut buku dengan format yang rapi. Misalnya kita membuat objek buku 1 dengan judul Laskar Pelangi. Nah, ini. Karya Andrea Hirata, tahun terbit 2005, dan lain-lain. Kita coba running. Oke, sesuai tadi. Sekian, terima kasih. Guys, di video kali ini saya akan membuat program inheritance di Python. Oke.
Jadi di sini kita punya dua kelas. Yang pertama ada ini menyapa, dan yang kedua ada yang ngasih pesan gitu. Kayak saya sedang belajar. Jadi di sini kita bikin objeknya dari kelas mahasiswa dan langsung panggil metode menyapa dan belajar dengan inheritance. Objek dari mahasiswa ini bisa mengakses metode dari kelas induknya yang tanpa perlu menulis ulang kode. Oke, kita coba aja. Nah, di sini sudah sukses ya. Dari menyapanya, halo, saya Ajis, dan di kelas mahasiswanya saya sedang belajar ngoding. Oke, siap. Sekian, terima kasih. Hey guys, kali ini saya akan membuat program yang ngebahas tentang operasi matematika dasar, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, ini saya punya 4 fungsi di sini ya. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, jadi kalau kita panggil fungsi-fungsi ini dengan 2 angka, mereka langsung kasih hasilnya. Misalnya penjumlahan 10 tambah 2 dan pengurangan 10 kurang 2. Oke, langsung aja kita running. Oke, sini udah ada hasilnya. 10 tambah 2 sama dengan 12, 10 kurang 2 8, dan 10 bagi 2 20. 10 kali 2 20, 10 bagi 2 5. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program setter dan getter kelas buku dengan atribut. Oke, jadi kali ini saya akan membuat program di C++ ya. Oke, saya akan mempresentasikan sebuah program ini yang memanfaatkan konsep OOP, Object Oriented Programming. Program ini berkaitan dengan pengolahan data buku menggunakan kelas buku. Oke, dalam kelas buku kita mendeklarasikan 3 atribut, yaitu judul, pengarang, dan penerbit. Dan tahun terbit maksudnya. Tiganya bersifat private, yang berarti hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas tersebut. Kemudian, kita menyediakan setter dan getter untuk memudahkan pengaksesan dan perubahan nilai atribut tersebut. Salah satu fitur penting adalah konstruktor yang memungkinkan kita untuk menginisiasi nilai atribut ketika objek dari kelas buku dibuat. Di bagian main, kita membuat objek buku 1 yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, dengan pengarang Andrea Hirata dan juga tahun terbit 2005. Oke, selanjutnya kita menggunakan setter untuk mengubah judul buku menjadi Sang Pemimpi dan menampilkan informasi buku setelah perubahan. Oke, kita coba aja dulu. Running. Oke, di sini sudah terlihat judulnya Laskar Pelangi dan pengarangnya Andrea Hirata, tahun terbitnya 2005 dengan berjudul Sang Pemimpi, dan tahun terbitnya adalah 2005. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program kelas dan objek. Kali ini saya akan membuatnya di C++. Oke, jadi saya punya kelas di sini namanya mahasiswa. Nah, di dalam kelas ini ada 2 atribut, yaitu string dan umur yang bertipe integer. Nah, di dalam kelas mahasiswa juga ada sebuah fungsi bernama perkenalan. Fungsi ini berfungsi untuk mencetak informasi mengenai nama dan umur mahasiswa. Jadi kalau kita buat objek dari kelas ini, kita bisa langsung mengenalkan diri dengan cara seperti ini. Oke, kita buat objeknya ini MHS21. Kita contoh namanya saya, umurnya, nah setelah itu kita panggil fungsi perkenalannya di sini.
Kita coba running. Nah, sini sudah berhasil ya. Halo, nama saya Aziz, umur saya 21 tahun. Oke, sekian, terima kasih. Yuk, halo guys. Di video kali ini saya akan membuat program tentang kelas kendaraan di C++. Oke, di sini kita punya dua kelas, yaitu ada kendaraan dan mobil. Oke. Jadi yang mewarisi dari kelas kendaraan dan punya tambahan fungsi mengemudi. Nah, terus jadi meskipun mobil tidak langsung punya fungsi info, karena mewarisi kendaraan, mobil bisa mengakses fungsi info tersebut. Oke, di main kita buat objek M dari kelas mobil, kita isi merek dan kecepatan mobil tersebut, dan kita panggil dua fungsi info untuk menampilkan data kendaraan untuk mengemudi, untuk menunjukkan aksi tersebut. Nah, ini kita pakai mereknya di sini Honda dan kecepatannya 100. Oke, kita coba running aja. Oke, di sini sudah mereknya Honda, kecepatannya 100, mobil mengemudi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program menghitung jarak tempuh dari Python. Oke, kali ini kita perlu tahu dua hal, yaitu ada kecepatan dan waktu. Oke, jadi fungsi hitung jarak kecepatan waktu di sini adalah yaitu fungsinya menerima dua parameter kecepatan dan waktu, lalu mengalihkan keduanya untuk menghasilkan jarak tempuh. Nah, di bagian inputnya, sini kita meminta pengguna untuk memasukkan kecepatan kilometer per jam. Nah, hasil perhitungan jarak kemudian ditampilkan dengan format jarak tempuh. Oke, kita coba running aja. Sini. Nah, misalnya kita ambil contoh, kecepatan itu 100 km per jam. Cepat kali. Dan kita jarak tempuhnya itu 1 jam. Oke, maka hasilnya di sini adalah jarak tempuhnya adalah 100 km. Oke, sekian, terima kasih. Yuk teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang ini menambah elemen dalam list ya. Kalau sebelumnya contoh list doang, kali ini saya akan menambahkan elemennya. Dan kali ini saya akan membuat di Python. Oke. Jadi di sini tuh ada angka. Nah, yang mulai dengan angka ini, dia itu mendeklarasikan list kosong yang bernama angka. List di Python bisa diubah-ubah isinya, jadi kita nggak perlu khawatir soal ukuran list. Oke, angka append di sini. Nah, kita menambahkan angka 10 ke dalam list dengan menggunakan append. Fungsi ini berfungsi untuk menambah elemen di akhir list. Nah, angka append 20, begitu juga dengan angka 20 kita tambahkan lagi ke dalam list dengan cara yang sama. Nah, kalau yang angka 30 juga sama. Nah, jadi printnya di sini. Nah, setelah kita menambah beberapa angka, kita cetak seluruh isi list menggunakan print. Nah, angka append 40, karena kita menambah angka append 40 ke dalam list dan kemudian langsung mencetaknya. Nah, jadi coba kita running aja. Nah, ini udah berhasil lagi sih ya. Oke. Sekian, terima kasih. Kali ini
saya akan membuat program menangkap beberapa jenis exception di Python. Oke. Jadi kita bakal belajar cara menangani error dengan Python, terutama error yang biasa muncul saat kita minta input dari pengguna. Jadi kita minta angka dari pengguna, lalu coba bagi 10 dengan angka itu. Kalau inputnya nggak valid, misalnya bukan angka, kita tangani dengan value error. Kalau angka yang dimasukkan adalah 0, kita tangani dengan zero division error. Oke. Jadi pertama-tama nih kita pakai input buat minta input dari pengguna. Kita convert input tersebut jadi integer dengan int. Tapi kalau ternyata inputnya nggak bisa diubah jadi angka, kita bakal nangkap errornya pakai except value error. Nah, jadi kalau inputnya 0, kita nggak bisa lagi angka dengan 0. Jadi kita pakai except zero division error nih buat nangkap error ini, dan kalau semuanya berjalan lancar kita bagi angka itu dan tampilkan hasilnya. Nih misalnya kita running dulu. Misalnya saya masukkan angka 0, maka hasilnya tidak boleh membagi dengan 0. Oke, kita running lagi. Kalau kita bukan masukin selain angka gitu, kayak input harus berupa angka. Oke, sekian, terima kasih. Yo guys, kali ini saya akan membuat program, yaitu adalah menentukan sebuah bilangan itu prima atau enggak. Oke, jadi saya akan membuat program di Python ya guys ya. Oke, jadi penjelasannya di sini adalah fungsi cek prima di sini. Nah, ini bertugas buat ngecek apakah angka n adalah bilangan prima atau bukan. Kalau n lebih kecil atau sama dengan 1, langsung aja return false. Nah, kalau n lebih kecil atau sama dengan 1, langsung aja return false karena bilangan prima harus lebih besar dari 1. Nah, lalu kita masuk ke bagian loop yang ngecek apakah ada angka 1 yang mulai dari 2 yang bisa membagi n. Kita hanya perlu ngecek hingga akar kuadrat dari n buat optimasi waktu. Nah, kalau ada pembagi selain 1, ada 1 dan n sendiri, maka n bukan bilangan prima dan return false. Kalau enggak, return true. Oke, langsung aja kita running di sini. Kita contoh ambil angka 7. Nah, 7 adalah bilangan prima karena si 7 ini cuma bisa dibagi dengan 1 dan 7, maka disebut bilangan prima. Nah, kita akan coba sekali lagi. Kita akan coba 4. 4 bukan bilangan prima karena 4 itu bisa dibagi dengan 2. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, jadi di video kali ini saya akan membuat program mengakses elemen Python. Oke, jadi di sini kita punya list yang berisi angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, buat ambil elemen yang pertama, kita cukup akses angka 0. Kalau elemen ketiga, gunakan angka 2. Oh iya, untuk ambil elemen terakhir, kita bisa pakai indeks negatif, yaitu angka -1. Oke, kita coba running aja. Oke, seperti yang tadi saya bilang, elemen pertama 10, elemen ketiga 30, dan elemen terakhir adalah 50. Oke, sekian, terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program mengurutkan daftar nilai di Python. Oke, jadi di sini kita punya sebuah list, yaitu adalah 90, 70, 80, 60, dan 85. Oke, jadi sini kita bakal memakai, contohnya adalah ascending dulu ya. Nah, jadi kalau ngurutin ascending itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau descending itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita pakai reverse through aja di sini.
untuk fungsi sortednya. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Nah, kalau ascending tadi dari yang terkecil ke yang terbesar 60, 70, 80, 85 dan 90. Full descending itu dari yang terbesar ke yang terkecil 90, 85, 80, 70 dan 60. Oke, sekian, terima kasih. Speedrun. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program polimorfisme. Nah, di sini itu ada dua kelas, ada kelas hewan dan ada kelas kucing. Nah, jadi kelas hewan itu berfungsi untuk mengeluarkan metode suara, jadi hewan bersuara. Nah, di kelas kucing ini yaitu mengubah isi outputnya menjadi meong-meong, itu seperti suara kucing ya, bukan mo. Oke, kita running aja. Oke, sudah masuk. Oke, selamat belajar. Yo, halo guys, kembali lagi dengan saya. Jadi pernah gak sih kalian kayak pikiran gitu pengen bikin kalkulator tapi dari Python? Nah, kali ini kita bakal buat programnya, oke? Jadi di sini tuh nah ini. Jadi pertama-tama kita buat jendelanya itu pakai ini, kode ini. Pakai TK, titik TK. Nah, biar nggak bingung kita kasih nama kalkulator kita. Kalkulator sederhana. Nah, nextnya kita bikin tempat buat input angka yaitu entry tk.entry. Ini bakal jadi tempat kita buat ketik angka atau operasi, dan kita hias dan kita bisa atur tampilannya sesuai yang kita mau. Ini di sini. Oke, kita coba running aja. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya guys. Kita coba 7 tambah 3. Oke, dia akan hasilnya gini. Tapi kalau misalnya pembagian dengan 0 gini, dia bakal kodenya error. Oke, cukup mudah juga, cukup fun bukan? Sekian, terima kasih. Yo, halo guys, di sini saya akan membuat aplikasi timer Python yang sederhana. Jadi kita pakai kinter lagi ya guys ya. Oke, jadi di sini itu masuk kodenya, kita bikin aplikasi timer sederhana. Ada input buat masukin angka, tombol mulai, dan label buat nunjukin sisa waktunya gitu. Jadi kalau waktu habis, tabel tersebut akan munculnya waktu habis gitu. Oke, jadi di fungsi ini ada start timer, dimana kita ambil angka dari input. Kalau user ngasal masukin misal teks, bakal muncul pesan masukkan angka. Nah, kalau fungsi countdown ini function ngurus pengurangan angka tiap detik pakai root after. Nah, kalau aplikasinya nggak nge-freeze, gampang banget kan? Mari kita coba. Nih, di sini kalau misalnya kita masukin tadi huruf gitu, kayak dia bakal muncul masukan angka. Oke, kita coba lagi. Kita bikin angka 7. Seperti timer layaknya pada umumnya. 3, 2, 1, duar, meledak waktu habis. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, kalian pengen tahu nggak sih cara nyimpen data lebih praktis dan cepat? Kali ini saya bakal bikin program hash table atau dictionary di Python. Ini penting banget loh, terutama kalau kamu perlu akses data secara cepat dan efisien. Nah, lihat nih kodenya.
Jadi apa yang terjadi di sini itu, jadi hash table kita mulai dengan dictionary kosong. Nah, ini. Jadi kita isi data key 1 sama dengan value 1, key 2 sama dengan value 2. Jadi hasil outputnya nanti akan seperti ini. Nah, terus kalau kita akses key 1, nanti hasilnya bahkan akan value 1 dan key 2 akan value 2. Nah, jadi coba deh bayangin kalau kalian punya aplikasi e-commerce yang nyimpen produk berdasarkan ID produk. Nah, gimana caranya biar gampang ambil detail produk? Pakai ini aja, cukup sebutkan key-nya. Oke, sekian, terima kasih. Yo, halo guys. Di video kali ini saya akan membuat program tentang implementasi heap di Python. Oke, di sini kita pakai library-nya adalah heapkey. Nah, jadi kita masukin angka antrian lewat fungsi heapers. Nah, ini. Jadi heapkey langsung bisa bikin struktur min heap. Jadi angka terkecil ada di posisi awal. Nah, terus kalau pas heap hop elemen terkecil diambil, dia di heap hop. Kita running aja. Nah, ini dia elemen terkecil yang diambil ya. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program menggunakan library matematika untuk menghitung nilai logaritma di C++. Nah, di sini saya punya program sederhana nih yang bakal ngebantu kalian semua ngerti gimana cara kerja logaritma di C++. Cuma tinggal masukin angka, terus program bakal ngasih kalian dua hasil logaritma, satu pakai basis natural, satu lagi pakai basis 10. Nah, nih contoh, kita running saja ya. Oke, kita ambil contoh 10. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngisi angkanya kecil banget nih, atau negatif gitu, minus, dia bakal nampilinnya kayak gini. Contoh -1. Angka harus lebih besar dari 0 untuk menghitung logaritma. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program yaitu membaca data dalam library dari file di Python. Oke, jadi cerita itu kita kayak bikin kalkulator mini buat ngitung sinus gitu. Oke, jadi pertama-tama kita panggil modulnya itu pakai math. Ini alat tempur buat ngolah fungsi matematika ya. Terus kita taruh sudut 45 derajat, diubah ke radian yaitu mathsin. Nah, mathpi. Nah, terakhir fungsi mathsin di sini dipakai buat ngitung nilai sinus dari sudut tersebut. Hasilnya langsung kita print aja di layar. Nah, sini sin 45 derajat. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat program membuka file di Python. Oke, jadi sebelumnya ini bayangin nih, kayak kamu pengen bikin file teks yang langsung diisi pakai program. Nah, Python bikin itu jadi gampang banget. Kode ini nulis teks hello world ke file bernama data.txt. Simple banget kan?
Pertama-tama nih ada with open data txt ini. Nah, ini tuh kayak ngasih tahu program, buka file data.txt, siapin buat ditulis. Kalau file belum ada, Python bakal bikin. Lalu bagian file ini, nah ini itu kayak nulis teks ke file. Oke, setelah selesai, file otomatis ditutup berkat konsep wait statement. Jadi nggak usah takut lupa nutup file kalau ada error pas buka file, except your error ini. Nah, menangkap masalahnya dan ngasih tahu apa yang salah. Oke, kita coba running. File berhasil ditulis. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan bikin aplikasi yang gampang dipakai dan kelihatan profesional gitu. Oke, sebelum mulai siapin dulu ya library Kinter dulu. Jadi caranya gampang, tinggal buka terminal di VS Code dan ketik pip install tk. Oke, kalau udah lanjut. Nah, jadi di sini tuh ini tuh seperti halaman kosong yang siap kita isi. Nah, untuk menunya ini menu bar. Jadi kayak pintu-pintu kecil yang bikin user bisa eksplorasi fitur gitu. Nah, kalau add comment ini dia fungsinya kayak mirip pintu keluar. Jadi kayak tombol ini bakal nutup aplikasinya waktu diklik gitu. Coba kita running. Ini udah bisa ya. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita ada codingan yang sangat unik ya guys ya. Jadi kayak bikin mini aplikasi gitu. Oke, kita coba ya langsung. Pertama-tama install Kinter di terminal pakai pip install tk. Nah, kalau udah selesai kita lanjut aja. Kodenya simple kok, kayak ini. Nah, kode ini tuh buat dialog pesannya gitu. Nah, setelah itu kita Kinternya itu kita sembunyiin pakai ini. Nah, itu kita bagian input namanya pakai ini. Oke, kita coba running aja. Bukan nama Anda. Sangat mudah bukan? Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program mengimpor library di Python. Oke, jadi Python itu simpel banget ya guys ya. Jadi kayak kita itu cuma bisa kita itu bisa ngitung akar kuadrat cuma perlu 2 baris kode doang loh. Oke, jadi pertama-tama kita itu pakai modul math. Nah, di sini modul ini udah include banyak fungsi matematika. Salah satunya sqrt nih. Nah, jadi kan contoh saya masukin angka di sini 49. Nah, jadi nanti dia itu bakal kedetek akar kuadrat dari 49 adalah 7. Nah, jadi kalau misalnya saya ganti lagi contoh-contoh 25. Nah, jadi akar dari kuadrat dari 25 adalah 5. Nah, program ini praktis banget kan buat hitung-hitungan cepat. Jadi meski sederhana, ini contoh sempurna gimana coding bisa ngebantu. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya bakal nunjukin kode yang simple banget buat ngurutin angka
pakai Python. Oke. Jadi kalau kalian lagi ngerjain project nih, terus yang butuh ngurutin data gitu, kalian bisa pakai kode ini ya guys ya. Oke. Jadi kita mulai dari array nih 5 3 8 1 2. Sebelum diurutin arraynya kelihatan acak-acak banget kan. Nah, jadi kita coba pakai sorted ini biar arraynya terurut. Begitu kita panggil fungsinya, langsung aja kita coba. Nah, langsung berubah kan? Jadi terurut gitu setelah disorted. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program yaitu operasi matematika menghitung nilai trigonometri di Python. Oke, kali ini saya bakal bahas trik simple Python buat ngehandle sudut. Nggak pakai ribet, semua bisa langsung dipraktekin. Oke. Jadi kita di sini tuh pakai modul math buat akses fungsi matematika. Tentuin sudut awal misalnya 90 derajat nih. Nah, konversi ke radian pakai math radians. Supaya Python ngerti hitung nilai sin dan cos lalu tampilkan hasilnya di print. Oke, langsung kita coba aja. Berani. Oke, sin dari 90 adalah 1. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat program yaitu operasi matematika menghitung nilai trigonometri di Python. Oke, kali ini saya bakal bahas trik simple Python buat ngehandle sudut. Nggak pakai ribet, semua bisa langsung dipraktekin. Oke. Jadi kita di sini tuh pakai modul math buat akses fungsi matematika. Tentuin sudut awal misalnya 90 derajat nih. Nah, konversi ke radian pakai math radians. Supaya Python ngerti hitung nilai sin dan cos lalu tampilkan hasilnya di print. Oke, langsung kita coba aja. Berani. Oke, sin dari 90 adalah 1. Oke, sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya ingin bikin aplikasi buat validasi input. Nah, kali ini kita pakai Kinter lagi ya. Oke, jadi penjelasannya di sini adalah kita bikin TK ini itu untuk jendela utama, sedangkan entry buat inputan. Nah, kalau entry gate ini buat ambil nilai yang diinputkan di kolom input. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, contoh kita masukkan angka 5, input valid. Kalau kita ini contoh input harus berupa angka. Oke, cukup fun bukan? Sekian, terima kasih. Halo guys, jadi di video kali ini saya akan membuat program munculin tab gitu di dalam GUI di Python. Oke, jadi seperti ini. Jadi fungsi ini tuh TK itu kayak jadi fondasi dari aplikasi kita ini. Jadi tanpa ini aplikasi Kinter itu nggak bakal jalan. Nah, lalu kalau yang notebook ini, nah ini itu bikin tab yang bisa kita pilih-pilih. Jadi kayak bikin aplikasi tab interface gitu. Nah, kita tambahin ini tab 1 dan tab 2. Oke. Nah, dan masing-masing tab ini adalah frame kosong yang ditambahin ke dalam notebook.
Oke, kemudian kita pakai notebook pack. Nih, itu buat nampilin notebook dan root main loop. Nah, supaya aplikasi bisa terus berjalan. Mana sih di runningnya? Oke, kita running. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita minimize lagi. Oke, sekian, terima kasih. Yuk, halo guys. Di video kali ini saya akan membuat program representasi graph di Python. Oke, jadi kita itu di sini kayak bikin graph mini gitu yang simple. Oke, kita lanjut aja ke kodenya. Apa yang terjadi di sini? Jadi kita bikin graph dalam bentuk dictionary. Tiap key adalah node dan value-nya adalah list node tujuan. Oke, kita coba aja running. Nah, jadi graph ini bisa jadi dasar modeling apa aja, dari jalur kereta sampai peta sosial. Lo bisa explore lebih jauh dengan nambah node atau bikin hubungan baru. Oke, sekian, terima kasih.